Halo semua, perkenalkan nama saya Yusta Anugrah, saya dari kelas 12 MIPA 2. Fisika gampang, asik, dan menyenangkan. Nah, pada pelajaran kali ini kita akan menjelaskan tentang bab 2. Di bab 2 ini adalah bab listrik statis. Nah, pertama-tama, apa sih itu listrik statis? Nah, listrik statis merupakan kumpulan muatan listrik dalam jumlah yang tetap. Nah, listrik statis dikenal juga sebagai listrik yang diam. Nah, listrik yang diam, suatu benda yang mengandung listrik statis, muatan listriknya dalam keadaan diam, tidak bergerak. Setelah itu, dalam listrik statis tidak terdapat arus listrik karena tidak terjadi muatan listrik. Listrik statis adalah suatu fenomena kelistrikan yang sering terjadi di mana partikel bermuatan berpindah dari suatu tempat ke tempat yang lain. Nah, contohnya saat kita menyisir rambut. Di saat kita menyisir rambut, tanpa terasa, rambut akan bergerak mengikuti arah sisiran. Dan yang kedua, peristiwa tersebut ternyata merupakan fenomena listrik statis. Dan setelah itu, di sini juga ada gaya listrik. Ada dua jenis muatan listrik, yaitu muatan positif dan muatan negatif. Nah, jika kedua benda bermuatan listrik yang sejenis, misalnya positif dengan positif atau negatif dengan negatif, benda tersebut akan tolak menolak, terjadi tolak menolak. Nah, setelah itu jika dua benda bermuatan tidak sejenis, yaitu positif hanya positif dengan negatif, kedua benda tersebut akan tarik menarik, seperti contohnya magnet. Peristiwa tolak menolak atau tarik menarik benda tersebut interaksi elektrolisis, elektrostatis, atau interaksi muatan listrik dalam diam tidak mengalir. Nah, yang ketiga ada hukum Coulomb. Besarnya gaya tarik menarik atau tolak menolak yang terjadi dirumuskan dalam hukum Coulomb yang dinyatakan oleh Charles Augustin de Coulomb 1786 sebagai berikut. Gaya antara kedua muatan listrik sebanding dengan besar masing-masing muatan dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak antara kedua muatan itu. Nah, dan hukum Coulomb dinyatakan dengan persamaan sebagai berikut. Dan di sini kita juga bisa melihat contoh persamaan hukum Coulomb. Nah, setelah itu kita lanjut ke halaman berikutnya. Gaya Coulomb termasuk besaran vektor. Nah, apabila pada sebuah benda bermuatan dipengaruhi oleh benda bermuatan listrik lebih dari satu, besarnya gaya Coulomb yang bekerja pada benda itu sama dengan jumlah vektor dari masing-masing gaya Coulomb yang ditimbulkan oleh masing-masing benda bermuatan tersebut. Nah, yang pertama itu adalah ada muatan segaris. Nah, besar gaya Coulomb muatan listrik yang segaris merupakan resultan dari gaya-gaya Coulomb. Nah, yang terjadi pada muatan listrik tersebut. Nah, perhatikan gambar berikut. Di sini ada 3 muatan listrik masing-masing. Muatan 1 tambah muatan 2 dan tambah muatan 3 terletak segaris seperti tampak pada gambar di atas. Nah, di gambar yang terlihat tadi, besarnya gaya Coulomb yang dialami muatan 3 merupakan pengaruh dari muatan 1 dan muatan 2, yaitu sebesar F3 dan sama dengan F1 tambah F2. Yang kedua yaitu B, muatan tidak segaris. Nah, ada muatan yang tidak segaris. Besarnya gaya Coulomb yang muatannya terletak bukan segaris. Maaf, oke. Juga merupakan resultan dari gaya-gaya tersebut. Nah, perhatikan gambar di samping itu ada gambar. Kita bisa lihat gambar. Nah, 3 buah muatan masing-masing Q1, muatan 1, muatan 2, dan muatan 3 yang didistribusikan seperti gambar di samping. Nah, gaya Coulomb yang dialami oleh muatan 3 adalah sebesar, kita bisa lihat gambarnya. Dan yang keempat yaitu kuat medan listrik, merupakan daerah di sekitar benda bermuatan listrik. Daerah ini masih dipengaruhi oleh gaya Coulomb. Kuat medan listrik di suatu titik dan medan listrik didefinisikan sebagai gaya persatuan muatan listrik di titik itu. Kuat medan listrik dinyatakan dengan lambang E.
Besarnya kuat medan listrik hanya bergantung pada muatan Q yang menghasilkan medan tersebut. Nah, kekuatan medan listrik E dapat dirumuskan sebagai berikut. Di sini ada rumus-rumusnya. Nah, jika ada dua muatan atau lebih, setiap titik yang akan disetirnya dipengaruhi oleh medan listrik sejumlah muatannya tersebut. Sama seperti gaya listrik, kuat medan listrik juga merupakan besar vektor. Jadi kuat medan listrik juga dapat memiliki besar arah kuat, dan medan listrik juga dipengaruhi oleh posisi muatannya. Dan semua muatan dari kuat medan listrik itu ada dua, muatan segaris dan tak segaris. Muatan segarisnya kuat medan listrik, muatan listrik yang segaris merupakan resultan kuat medan listrik tersebut. Kita bisa lihat gambar samping juga. Dan untuk yang tak segaris, muatan listrik yang tidak segaris dihitung juga resultan vektor-vektor kuat medan listrik dari muatan-muatan tersebut. Nah, perhatikan gambar samping. Kita juga bisa lihat gambar sini. Nah, dan yang kelima itu ada hukum Gauss. Medan listrik sebagian besarnya vektor digambarkan dengan garis-garis yang memiliki arah atau anak panah. Jumlah garis-garis medan listrik yang menembus secara tidak lurus pada suatu bidang dinamakan dengan filkus listrik dengan disimbolkan oleh 0. 0 itu nolnya seperti 0, terus ada garisnya di tengah-tengah. Nah, di sini kita bisa melihat rumusnya. Nah, setelah kita melihat rumusnya dengan definisi dua besarnya di atas, Gauss merumuskan hubungan antar besar yang dikenal sebagai hukum Gauss yang berbunyi jumlah garis medan filkus listrik yang menembus suatu permukaan sebanding dengan jumlah muatan listrik yang dilingkupi oleh permukaan tersebut. Hukum Gauss dapat dirumuskan sebagai berikut. Nah, di sini kita juga akan melihat hukum Gauss. Penerapan hukum Gauss dapat dijelaskan pada kuat medan listrik berongga dan pada keping logam. Setelah itu, apabila bola konduktor berjari-jari R diberi muatan Q, maka muatan akan tersebar pada permukaan bola. Nah, di situ udah terjelas. Itu adalah penerapan hukum Gauss. Dan sampai di sini penjelasan dari saya. Kapan-kapan lagi. Terima kasih. Jangan lupa, fisika gampang, asik, dan menyenangkan. Bye.